manusia bisa mencintai lawan jenis. Ya, oke. Seorang laki-laki mencintai orang perempuan, Mhm. perempuan mencintai laki-laki. Iya iya. Nah, begitu juga bangsa jin itu ada rasa cinta kepada manusia, ada syahwat Mhm. Ada kepada ketertarikan kepada manusia. manusia. Ya, makanya kemarin sedikit sudah kita bahas Mhm. bahwa ketika kita melepaskan pakaian, ya, Mhm. itu kan disunahkan Disunahkan untuk dengan membaca bismillah bismillah, ya, betul. supaya ketutup, supaya terhijab Mhm mhm. antara ayunil jin ya, Mhm. sama aurati bani Adam, Bani antara Adam. matanya bangsa jin dengan auratnya manusia. Iya. Orang yang dicintai itu kan perempuan ya. Kalau laki-laki ada nggak yang dicintai sama jin itu? Bisa Bisa jadi aja ya? ya. Tapi kebanyakan memang sekali lagi korban-korban seperti itu kebanyakan adalah kaum 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 perempuan? wanita. Karena memang ya Mmm. lebih lemah kan mereka Iya itu kan. iya iya. Lemah dari akal, lemah dari perasaan kan. Betul, lemah yang pertama itu karena ada siklus bulanannya. Ah, Nah, itu yang kemudian yang kedua adalah akalnya memang tidak sama dengan laki-laki. nah itu karena ini secara umum ini adalah sunnah, tentu setan tidak suka. Ya, Ya, betul. tidak suka yang sunnah-sunnah kan, kayak Pasti gitu. ingin menghalangi begitu Pasti ya? akan menghalangi. Mhm. Nah, itu ada yang wajar gitu ya, Iya. misalnya ketika mau menikah terus kepikiran lagi ya, Mhm mhm. kepikiran ah cari yang lain Mhm. atau misalnya mantannya datang lagi gitu lah. Sudah Ini lama nggak ketemu, ternyata lama nggak muncul ketemu, kembali, pas mau Masya Allah. menikah, waduh ini Iya dimiliki iya. oleh orang lain gitu loh. Oke. Nah ini termasuk setan manusia dan setan bangsa jin Oh, yang intervensi ya. iya iya, betul. Nah, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah berjumpa kembali Sobat Quranic Message dalam bincang Ruqyah Syariah bersama dengan saya Imam Wahyudi dan juga Ustadz Muhaimin Marti. Kita hari ini akan berbincang tentang perjodohan dan bagaimana manusia itu memilih jodoh serta bagaimana cara mendapatkannya. Kalau kita tahu bahwa sunnah daripada Rasulullah SAW adalah menikah. Faman raghiba an sunnati, kata Rasulullah, siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, falaisa minni, maka bukan dari golonganku. Untuk hal itu kita berbincang pada sesi kali ini tentang gangguan-gangguan kepada orang-orang yang mau untuk berikhtiar menikah. Kita bersama dengan Ustadz Mahimin. Ustadz, tadi kan sudah saya sebut bahwa Rasulullah itu menganjurkan untuk menikah, bahwa setiap orang juga ingin menikah. betul. Tapi kan ada kendala-kendala, di antaranya mungkin sudah lama menanti tidak kunjung datang jodohnya, padahal setiap orang itu pasti diberikan jodohnya. Namun ada aja penghalangnya. Kira-kira dari segi ruqyah itu apakah pernah mendapatkan seperti hal ini? Betul. Tadi disebutkan oleh antum ya, Ustaz ya, bahwa an-nikah sunnati. Ya, Faman rogiba an sunnati falaysa minni. ini. Sesungguhnya sunnah apa nikah itu adalah sunnahku kata Rasulullah. Rasulullah. Barang siapa yang rogiba anni, yang benci kepada sunnahku maka laisa minni. Itu walaupun nanti pandangan fikih kan lain lagi Ustaz Betul. ya. Nikah kan bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib, bisa bisa Bahkan haram bisa juga haram gitu juga. ya. Nah itu karena ini secara umum ini adalah sunnah, tentu setan tidak suka. Ya, Ya, betul. tidak suka yang sunnah-sunnah kan, kayak Pasti gitu. ingin menghalangi begitu Pasti ya. akan menghalangi. Mhm. Nah itu ada yang wajar gitu ya, Ya. misalnya ketika mau menikah terus kepikiran lagi ya, Mhm mhm. kepikiran ah cari yang lain Mhm. atau misalnya mantannya datang lagi gitu lah. Sudah Ini lama nggak ketemu, ternyata lama nggak muncul ketemu, kembali, pas Masya mau Allah. menikah, waduh ini Iya dimiliki iya. oleh orang lain gitu loh. Oke. Nah ini termasuk setan manusia dan setan bangsa jin Oke. yang intervensi ya. Iya iya, betul. Nah, tapi sobat Quranic Message ada juga yang memang dominan gangguan dari bangsa jin. Kayak gitu Oke. ya. Kenapa? Karena kita kemarin-kemarin sudah sedikit membahas tentang eh, karakter atau bangsa jin itu seperti apa gitu kan. Iya. Jadi ada yang sama dengan manusia, ada yang tidak.
salah satu ada kesamaannya, mereka beranak pinak, mereka menikah, mereka hidup, mereka mati gitu kan, sama Iya, dengan betul. manusia kan. Walaupun rentang waktu usia bangsa jin itu lebih lebih lama, relatif lebih lama. Oke. Karena memang problematika dalam pernikahan itu banyak sekali Ustaz ya. Apalagi mendekati untuk menikah, mau akad nikah itu godaannya luar biasa. Termasuk di antaranya adalah mungkin ada gangguan dari bangsa jin Dari itu ya. bangsa jin. Nah, kira-kira apa penyebabnya kok bisa bangsa jin itu menghalangi itu? Betul. Faktor apa ya? Tadi kan bahwa manusia bisa mencintai lawan jenis. Ya, oke. Seorang laki-laki mencintai orang perempuan, Mm-mm. perempuan mencintai laki-laki. Iya, iya. Nah, begitu juga bangsa jin itu ada rasa cinta kepada manusia, ada Mm-mm. syahwat kepada Ada kepada ketertarikan kepada manusia. manusia. Ya, makanya kemarin sedikit sudah kita bahas Mm-mm. bahwa ketika kita melepaskan pakaian, ya, Mm-mm. itu kan disunahkan Disunahkan untuk dengan membaca bismillah Bismillah, ya betul. supaya ketutup, supaya terhijab Mm-mm. antara ayunil jin Mm-mm. ya sama aurat Bani Adam, Bani antara Adam. matanya bangsa jin dengan auratnya manusia. Iya, iya. Nah, karena kalau tidak ditutup bisa jadi ada rasa rasa cinta. Hmm, Nah, mm, mm, mm. nah bisa jadi jin itu dari nasab tadi saja, dari Oh, keturunan. Jin yang dari nasab itu kan jin nasab kan biasanya kan dari leluhur gitu oh ya. ya, ya, ya. Dari leluhur dia nongkrong di situ, terus habis itu orang-orang tersebut ya khususnya mungkin wanita Mm-mm, tidak melakukan ajaran-ajaran sunnah mm-mm, amalia Rasul, kemudian membuka ya seenaknya, apalagi mohon maaf tidak menjaga aurat dan sebagainya, mm-mm. bisa jadi mereka mencintai. Oh, berarti karena Nah, jin nasabnya mencintai yang diikuti tadi ya. ya, tapi bisa juga tidak mesti dari jin Jin nasab. nasab. Ada misalnya seseorang apa faktor yang lain ya, bukan Hmm, dicintai misalnya. Ada kita dulu sudah terkenal ya, cinta ditolak, dukun bertindak. dukun bertindak. Gitu. Jadi berarti dari faktor luar ya, Ya, orang faktor lain luar. ya, Tadi kan dari dari leluhur ya. leluhur ya. Ini kan dari luar. Ada orang yang saking cintanya sama wanita Mm-mm. itu, terus misalnya wanitanya setelah ada khitbah, ada lamaran, Ya, ya, kemudian menentang gitu ya, apa mm-mm. membatalkan dengan keras. Ya. Misal keras, misalnya ngapain kamu anu eh, suka saya orang kamu tuh orang ekonominya Oh, rendah misalnya disertai pokoknya penghinaan begitu ya. disertai penghinaan itu kan bikin bikin Ya, sakit hati kan. betul. Emosi, sakit hati, akhirnya bertindak ke dukun gitu ya. Nah ya request ke ini saking sakit hatinya Mhm. dia akhirnya begitu cintanya ditolak dukun Pun bertindak. bertindak. Iya. Nah ini terjadi memang yang seperti itu. Nah makanya ini kan sebetulnya ya yang misalnya orang laki-laki atau perempuannya ditolak ya sudahlah. Bukankah wanita itu banyak sekali, Mhm, daripada laki-laki laki-laki. laki-laki juga banyak sekali. Nah, Iya, dengan iya. jalan pintas dengan seperti itu. Mhm. Masih ada pilihan yang lain gitu ya. Masih banyak istilahnya dunia tidak Selebar daun kelor. Wah. selebar daun bidara apa kelor gitu. Kan kita kenalnya kan bidara ya, Iya, kok iya. nggak kelor gitu ya. Jadi dunia tidak seluas tidak siapa tadi kan? Tidak selebar Tidak selebar daun daun kelor. kelor atau daun bidara itu ya. Oke. Oke. Tadi berarti ada faktor luar juga ya. Jadi jin yang lain dikirim, dalam artian dikirim orang lain Ustaz ya. Artinya sihir itu, Ustaz. Tapi berarti sihir ya? Iya, kalau itu kan Bukan sihir. dari jin nasab tadi ya? Bukan, bukan. Oke. Jadi disihir oleh orang lain yang mungkin sakit hati karena ditolak tadi. Mhm. Nah, ada tadi bahwa orang yang dicintai itu kan perempuan ya. Kalau laki-laki ada nggak yang dicintai sama jin itu? Bisa Bisa jadi aja ya. iya. Tapi kebanyakan memang sekali lagi korban-korban seperti itu kebanyakan adalah kaum 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 perempuan. wanita. Karena memang ya Hmm, lebih lemah kan mereka iya, itu kan. iya, iya. Lemah dari akal, lemah dari perasaan kan. Betul. Lemah yang pertama itu karena ada siklus bulanannya. Ah, Nah, itu yang kemudian yang kedua adalah akalnya memang tidak sama dengan laki-laki. Nah, ciri-cirinya nih Ustaz, kalau boleh tahu ya, bahwa setiap orang kan pasti ingin juga Sobat Quranic Message ya, ingin tahu ciri-cirinya orang yang dicintai jin atau terkena gangguan sihir perjodohan tadi. ya. Kita kembali lagi ke analisa ilmiah ya, Ustaz Oke. ya.
analisa ilmiah tadi, ini nggak menikah, ini apa sampai tua, sampai 45 nggak menikah-menikah, ini gangguan jin, itu jangan Nah, juga. berarti tidak semuanya itu karena gangguan Tidak jin semua ya? gangguan jin. Oke. Nanti kita bahas ya. Nah, kalau yang kena gangguan jin, itu Mhm, biasanya ciri-cirinya itu adalah kembali lagi, mhm, ada yang aneh, ada yang aneh. ada yang aneh. Oke. Mhm. Yang aneh ini fisiknya atau lingkungannya atau apanya Ustaz, Nah, muncul itu? jadi mesti antum kan ngejar anehnya gimana gitu Iya, kan. betul. Jadi, biasanya orang yang ya tadi fitrah ya, Mhm, seorang kan mesti ingin menikah itu kan. mhm, Nah, wanita juga sama ingin menikah. mhm. Nah, kalau itu memang dari gangguan jin, biasanya ingin menikah, ingin menikah. Tetapi ketika diketemukan, misalnya ada mat somblangnya gitu Iya, kan ya, oke. "Ayo kalau gitu anu kita ketemu, hari sekian, tanggal sekian, jam sekian," gitu. Itu habis itu marah-marah, Marah-marah. marah-marah, ya ini Pok." Ya aneh kan? Iya, iya. Ini mestinya kan gembira ketika Mhm. mau ketemu dengan pasangan itu kan. Iya, iya. Tapi itu marah, terus kadang-kadang nggak mau, kadang-kadang ngeyel, dan itu tidak sekali 2 kali, tidak Hampir sekali 2 setiap mau hampir dipertemukan? setiap hampir setiap seperti itu. Oh, iya, iya. Ada kayak gitu. Kebetulan saya pernah, jadi menangani kayak gitu itu ya. Mhm, Jadi mau menikah, ini awalnya sih ceritanya orang tuanya. Orang tuanya sudah capek ngurusin anak anaknya. perempuannya mau menikah. Iya, Karena orang tua itu kan pengen sekali kan anaknya. Apalagi misalnya perempuan ya, semakin lama kan semakin problem iya, kalau tidak menikah-menikah itu kan. mhm. Nah, karena saking capeknya, karena tadi kalau mau dijodohkan menolak, kalau mau disambungkan akhirnya awalnya mau terus habis itu menolak. Itu sering kali. Nah, akhirnya di istilahnya yang itu, yang ngurusin itu orang lain gitu ya. Iya. Ternyata orang lain juga begitu. Ini gimana ini? Mmm, Sudah dicari-carikan, mau diketemukan, terus habis itu nggak jadi. Bahkan pernah orang ini cerita sama saya, eh, dia ketemu kan yang lakinya itu kan, mhm, terus ini perempuan, dia kan bisa menilai ini kayaknya cocok secara fisik ini iya. atau tidak cocok. Nah, si yang ngurusin ini, dia tuh agak khawatir. Ini laki-lakinya bagus, Bagus, soleh, heeh. fisiknya juga bagus, terus ini istilahnya nggak balance gitu Mhm, mhm. dengan yang perempuannya itu. Dia kayaknya ini kalau ketemu, khawatirnya yang nolak itu yang Yang laki-laki, laki-laki, karena gitu. tidak sekufu ya? Karena tidak sekufu itu ya, tidak Iya, sebalance itu. mhm. Ternyata apa? Itu justru yang nggak mau, yang Adalah perempuannya yang gitu ya? perempuannya Masya itu. Allah. Padahal laki-laki yang ganteng, soleh, dan sebagainya ya? Nah, heeh. Iya. Jelas ya anehnya, Ustaz, ya? Iya, iya, iya. Jelas kan anehnya? Jadi munculnya itu setelah ada pertemuan atau sebelum? Bisa sebelum, bisa sesudah. Oke. Bisa sebelum, bisa sesudah. Jadi itu salah satu cirinya ya Sobat Quranic Message bahwa ada penolakan atau bahkan ada reaksi yang berlebihan ya Ustaz ya? Mhm, Setelah bertemu atau bahkan sebelum bertemu gitu. mhm. Dan itu bentuknya seringkali adalah penolakan ya. Seringkali penolakan. Mhm. Oke. Ciri yang kedua nih, kalau boleh tahu Ustaz. Ciri yang lain biasanya, eee, dalam hal aktivitas tidurnya atau mimpinya. Oh ya. Nah, mimpinya sering ketemu sama laki-laki yang berbeda, kayak Mhm. orang pacaran, Mmm, bahkan sampai sering mimpi berhubungan suami suami istri. istri. Tapi Tapi kalau ganti-ganti, mhm, mhm, orangnya ganti-ganti yang laki-laki orangnya ya? ganti-ganti. Karena memang Mhm. yang namanya jin kan bisa tasyakul ya, Iya, bisa iya. merubah dirinya kan. Mhm. Jadi mungkin yang pertama ininya orangnya seperti ini, kedua orang yang seperti ini dan lain sebagainya itu bisa bisa jadi. Ini yang kita ketemukan Ustaz ya. Iya, iya. Mungkin ada perukia-perukia yang lain yang lebih ekstrim gitu ya. Mhm. Karena saya dengar itu ada yang memang manusia, wujudnya manusia. Sampai terjadi hubungan suami istri, Mhm. yang laki ini menyerupai suaminya. Oh, Itu sampai seperti itu. Jadi sampai suaminya bentuk fisik berarti ya? iya, bentuk fisik. Bukan di mimpi lagi? Bukan, Uh, itu yang ini yang ekstrim paling mungkin ekstrim ya. itu Iya. ya? Jadi misalnya suaminya Oh. ke luar negeri, apa, ke luar kota dan Mhm. sebagainya, terus dia muncul tasakul merubah dirinya menjadi seperti Seperti suaminya, suaminya, mhm, minta jatah ke istrinya, mhm, habis itu di apa, dilayani ya mhm. namanya juga
istri kan, Iya, iya. ternyata kok bisa Hmm, anunya masih di luar kota, kok ada suaminya iya, iya. gitu.